Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Tidak terasa ini adalah pertemuan kita yang keempat atau dalam pendalaman kitab suci untuk bahan APP adalah pertemuan terakhir. Terima kasih untuk partisipasi lingkungan Santa Lucia yang sudah menyelesaikan pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Semoga setelah pertemuan yang keempat ini kita mempersiapkan diri karena minggu ini kita sudah masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Setelah itu kita akan memasuki banyak tahapan-tahapan untuk mempersiapkan diri. Terutama pada hari Rabu, Kamis, dan Sabtu itu ada penerimaan sakramen tobat untuk dewasa dan anak-anak. Karena pada Minggu Prapaskah ke-6 itu Minggu Palma. Jadi hitungannya begitu. Nanti minggu ke-7-nya itu adalah Minggu Hari Raya Paskah. Nah, jadi hitungannya seperti itu. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Frans. Silakan Pak. Salam, selamat malam. Salam. Terima kasih Bapak Ketua Bapak Yakobus. Terima kasih teman-teman dari Santa Lucia yang kami kasih. Terima kasih atas kesempatan yang hadir di rumah ini pada malam ini. Kita semua berkumpul demi memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kami minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan dalam rumah ini, merubah namanya manusia, tentu ada yang kurang, ada yang lebih. Dan sekali lagi kami mengucapkan Pak Yakobus, terima kasih banyak atas nama dari Santa Lucia. Karena Bapak walaupun hujan, badai, apapun Bapak sering hadir di kami, mendorong kami sehingga kami makin berpartisipasi dan bersatu dalam doa. Terima kasih sekali lagi dan saya akan mengucapkan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Fran. Dari Ibu Edmunda. Salam. Pertemuan kita yang terakhir ini bisa membawa kita ke pertemuan-pertemuan yang selanjutnya yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada sembayangan bulanan setiap bulan sekali, itu tetap di rumah, biarpun itu tetap di rumah yang ditunjuk setiap bulannya. Harus mau, biar tidak ada apa-apa, yang penting di rumah setiap bulan udah bergilir gitu. Jadi tidak ada yang tidak mau, tidak ada yang bilang tidak bisa, tidak ini. Jadi setiap bulan tetap ada. Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Pran, Bu Edmunda selaku ketua dan wakil ya. Biar agar selalu kompak. Supaya untuk membangun partisipasi umat memang perlu yang namanya membagi alokasi waktu untuk kegiatan ibadat, pertemuan, pendalaman dan sebagainya minimal 1 bulan sekali. Tetapi nanti dalam waktu-waktu khusus biasanya seperti ini seminggu sekali. Karena nanti dalam bulan kitab suci juga nanti seminggu sekali juga. Kalau ada pendalaman masa Advent juga seminggu sekali. Nah, jadi seperti itu untuk mempererat komunikasi dan berbagi. Tidak lama nanti bulan 5 juga kan? Ya, bulan Maria, bulan 10, bulan Rosario, jadi minimal seminggu sekali lah. Memang kita mencoba untuk menggerakkan kembali doa-doa devosional yang paling banyak dan paling tua di dalam gereja Katolik, yaitu doa Rosario. Itu sebenarnya hanya doa saja ya. Kemudian biasanya sosialisasi dan komunikasi. Kalau di dalam atau misalnya di pedalaman atau jangankan pedalaman itu, misalnya di lingkungan kami di Bengkayang dulu itu setiap hari itu. Ya setiap hari. Ya kan, kemudian di Sanggoledo itu di tempat lingkungan bapak saya sampai dibuat 1 malam 2 rumah karena saking ramainya. Jadi dibagi dia. Mengapa? Karena memang
untuk mengakrabkan itu tidak bisa hanya sekedar hanya say hello atau ketemu di gereja. Di gereja pasti udah selesai ke gereja, rata-rata pasti punya urusan pribadi kan, ke pasar atau ada kegiatan lain ya. Nah itulah yang akan kita laksanakan dalam tahun ini ya. Semoga dikomunikasikanlah dengan warga atau umat di lingkungan Santa Lucia ini. Pada pertemuan keempat ini kita akan mengangkat suatu tema, bumi dan isinya adalah keluarga besar dan rumah kita bersama. Jadi ya, sekaligus juga kita nanti akan ya ada intensi atau doa untuk paman atau omnya Pak Pran, yaitu Bartolomius Laga Boli ya, yang meninggal tanggal 22 Maret 2023 kemarin di Flores ya. Ya. Nah, seperti yang tadi kita pahami, memang ada dialog singkat. Kita lihat seperti tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu ini, bahwa dari tanahnya yang 4 meter itu lama-lama menjadi abrasi. Itu diakibatkan karena kerusakan alam sebenarnya. Sungai mendangkal, tanah kita lalu berkurang kan. Kalau tidak ada antisipasi dari pemerintah untuk buat turap beton atau misalnya dibetonisasi, lama-lama rumah kita yang rubuh di ini. Karena Sungai Kapuas itu bukannya mendalam tetapi malah melebar karena dangkal. Nah, itu diakibatkan karena bermacam kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Terutama yang mempercepat itu adalah pertambangan. Karena pertambangan itu yang diambil mungkin hanya pasirnya, tetapi tanahnya, lumpurnya dibuang. Kemudian yang kedua biasanya karena akibat ya penebangan liar. Yang namanya penebangan liar ini atau pembalakan ini, itu bisa mengakibatkan mempercepat sungai itu ya melebar dan mendangkal. Dan itu repotnya apa kalau dangkal sungainya? Banyak lumpur dan aktivitas makhluk hidup di dalamnya juga akan terganggu. Beberapa tahun yang lalu atau misalnya belasan tahun yang lalu atau puluhan yang tahun lalu, banyak nelayan sungai ya. Jadi ikan baung, ikan apa bisa kita dekat-dekat sini kita tangkap. Sekarang agak sulit. Dulu ada ikan yang ya artinya endemi atau spesies asli Sungai Kapuas itu, seperti ikan merah. Itu ikan langka tuh, dia hanya ada di dasar Sungai Kapuas. Ya. Modelnya kayak ikan merah, itu langka ikan itu. Kayaknya udah punah lah. Saya tidak tahu jenis ikan apa tuh, jenis ikan merah ya. Itu tetangga saya tangkap, dapat mancing. Gimana Pak? Di Sungai Kapuas katanya. Kalau ikan baung, ikan apa, ikan lais ya, itu banyak lah ya, ada musimnya. Tapi akhir-akhir ini udah mulai langka ya. Sulit kita mendapatkannya di Sungai Kapuas ya. Bagaimana? Endeminya udah lumpur ya. Habitatnya dirusak, jadi lumpur semua. Ya. Untuk mencapai Sungai Kapuas dapat pasir batu itu mungkin mau kedalaman berapa baru ketemu ya. Tidak seperti sungai-sungai di perkampungan atau di hulu langsung ketemu batu, pasir. Itu menandakan bahwa sungai itu bersih. Kalau sungai di Sungai Kapuas ini ya lumpur semua, makanya airnya sulit jernih. Ya. Dan ya mungkin ikan-ikan yang mampu bertahan itu adalah ikan-ikan yang mampu beradaptasi. Nah, dalam pertemuan keempat ini kita diajak untuk menyadari yang pertama pentingnya ditumbuh kembangkan semangat solidaritas. Semangat solidaritas itu dimulai dengan semangat mengunjungi. Kalau misalnya kita tidak pernah saling mengunjungi, minimal internal kita yang Katolik, bagaimana untuk mengunjungi orang lain? Atau semangat solidaritas ini misalnya di dalam satu rumah tidak berkomunikasi, itu berarti tidak punya semangat solidaritas.
Jadi dimulai dengan semangat komunikasi. Makanya kita sekarang menggunakan teknologi WA. Kalau dulu menghubungi satu persatu sulit. Sekarang tinggal WA, baca aja sulit. Ya kan? Sekarang tidak sulit. Semuanya ada di genggaman. Yang penting ada paket, ada pulsa, HP-nya udah support WA, kita bisa baca. Dan kita bisa mengetahui keberadaan atau situasi baik di lingkungan maupun di tempat-tempat kita tinggal. Kemudian semangat berbagi. Nah, dimulai dengan semangat solidaritas pasti akan berbagi. Berbagi itu bukan hanya berbagi materi. Mungkin banyak yang berpikir berbagi sembako. Tidak. Berbagi itu sharing, ya curhat, ya. Karena hidup di kota ini kan tingkat kestresannya tinggi ya. Kalau semuanya dipendam sendiri, tiba-tiba kita bisa lihat orang minum baygon atau orang menggantung diri. Dan bahkan kita dengar di Flores Timur tuh seorang imam ya, oknum imam ya, oknum pastor menggantung diri. Ya itu tadi. Kalau sudah semangat komunikasi atau semangat solidaritasnya minim, ya kan, disapa orang marah, menutup diri, kunci pintu, ya kan. Ya, ketika dia semangat berbaginya tidak ada, bagaimana dia mau berbagi sembako, berbagi ini ya, akibatnya sulit. Ya. Berikutnya memelihara. Nah, solidaritas berbagi memelihara. Memelihara ini sulit. Saya ingat dulu rumah saya di Bengkayang itu, saya dapat ayam itu tidak salah 12 ekor dari kampung karena anak saya yang pertama itu ketika main di kampung dikasih ayam. Tahu-tahu dipelihara berkembang, dipelihara kita tidak makannya. Ada oknum tukang di sebelah rumah yang langsung nangkapnya makannya. Enak aja. Ya. Jadi kadang sampai orang saking supaya peliharaannya itu tidak sampai dicuri orang atau apa. Misalnya jambunya dipelihara, ya tinggal enak saja orang petik misalnya kan. Makannya kita belum kan. Saya ingat almarhum mertua saya dulu itu udah capek-capek dipupuk mangganya, ya tiba-tiba ada seorang kawan dari tetangga itu tinggal petik mangganya, makan. Ya kan, sudah 2 buah dimakan, baru diminta dikasih 1, udah dikasih 1 lagi, kan dah 3 dia makan kan, yang nyuri 2, ya kan, yang minta 1, minta lagi. Lalu nyaman dia ngomong, dasar ibu nih pelit. Ini kok orang tuh ada punya perasaan, ya udahlah punya orang dia ambil 2, ya kan, dikasih 1, 3, mau ngambil lagi. Lalulah yang pemiliknya ya dibilang pelit, kan tidak masuk akal. Sedangkan mangga itu hanya 6 buah, sudah dimilikinya 3. Nggak mau. Nah ini terkadang ini. Ya, kadang bahasa-bahasa seperti itu kan ujung-ujungnya ya akhirnya menggunakan cara-cara dipasang bawak ya bahasa kami itu ya. Itu ada kalau orang makan itu tidak bisa, perutnya jadi besar. Ya. Nah itu sering terjadi di kampung-kampung. Ada dulu seorang ibu itu memetik cabai sebenarnya, hanya untuk dia nyambal. Tiba-tiba dia sakit, sampai hampir 60 juta dia pergi mana-mana. Ujung-ujung sekali ditanya sama keluarganya, ada ngambil barang orang enggak? Ingat-ingat, waduh cabai di bapak itu. Sekali sampai ke bapak itu, kamu minta maaf ya. Minta maaf dengan bapak itu, sehat dia. Ya kan? Yang kali jangan nyuri lagi ya, kata bapak itu. Lo sehat. Gara-gara cabai yang harganya mungkin 10.000, habis duit berobat sekitar 60 juta. Ya kan? Berobat kemana-mana sampai ke Jakarta tidak sembuh-sembuh. Gara-gara mencuri tadi itu. Ya kan? Karena dipasangi, tidak tahu lah ya bahasa orang-orang. Ya. Ada juga ilmu seperti itu ya. Masih ada gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Atau dulu waktu beberapa tahun lalu ada sharing ketika mangganya itu sering dicuri, akhirnya dia pasang
Dia bukan pasang sebenarnya menakuti orang. Kain merah, lalu tidak pernah lagi dicuri orang. Ya, padahal itu tidak ada apa-apanya gitu. Berikutnya, solidaritas, berbagi, memelihara, menanam. Menanam ini sesuatu yang mudah sebenarnya kalau kita punya lahan, punya tanah. Di pot pun bisa nanam. Ya cuman, ya itulah tadi. Terkadang memang kita tidak menghargai proses. Kakek nenek kita menanam pohon durian, dia tidak makan, tapi cucunya berkelahi, lalu ditebang. Lalu beberapa tahun yang lalu, kayu durian itu mahal katanya. Boleh ditebang. Itu ulah oknum-oknum dari luar negeri supaya durian kita itu langka, habis. Karena durian kita itu enak. Akhirnya habis di Sinso. Sekarang ya sulit mencari durian yang nyaman. Ini rata-rata durian karbitan. Ya, dikarbit atau misalnya dikasih apa biar runtuh dia. Sulit. Berikutnya memulihkan yang rusak menjadi baik. Ini memulihkan ini itu udah berat dah memulihkan. Ya kan kalau udah abrasi gimana mau memulihkan ya? Itulah tadi harus ada bantuan pemerintah. Beberapa kali jalan antara Poros Pontianak Singkawang tuh putus. Karena apa? Sudah abrasi. Itu kan jalan yang kesekian kalinya dipindah. Ya kalau dulu itu kan jalannya udah putus. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Singkawang, ada tepi laut, itu dekat tepi laut, itu udah beberapa kali pindah. Nah sekarang udah mau dekat lagi. Kalau ndak ada ya memulihkan yang rusak, ya Sungai Duri, dikasih yang namanya beton untuk penahan ombak, itu pun bukan solusi. Solusinya adalah harus ada tanaman bakau di situ. Kalau kelapa mati. Beberapa yang dulu kita lihat tuh tiba-tiba mati. Itu akibat apa tuh? Ada dua. Air lautnya meninggi, kemudian mungkin dataran, ya, mungkin daerah itu menjadi melebar karena lumpur banyak, tidak dalam, dan akibatnya seperti itu. Atau terbalik, di beberapa pulau di Jakarta tuh direklamasi, ngambil pasir dari daerah tertentu dijadikan pulau, bisa. Nah, kita tahu negara tetangga kita tuh melakukan itu, ya, membeli pasir dari Indonesia untuk menambah tanahnya, ya kan? Karena pemukimannya kecil. Nah itu terjadi juga. Lalu pulau yang diambil pasirnya tenggelam. Kita punya 17.000 pulau katanya. Nah tapi pulau-pulau itu tenggelam karena ya tadi pasirnya diambil, ya pasti akan habis. Nah, berikutnya yang kedua, nilai-nilai iman harus menjadi motivator dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Seperti kegiatan kita ini adalah nilai-nilai iman. Iman itu bertumbuh kalau kita mau tadi. Konsep yang pertama adalah punya semangat solidaritas, berbagi, memelihara, menanam, dan memulihkan. Kalau kita ingin solider kan, sampai biasanya ada pengurus atau oknum-oknum tertentu, pengurus lingkungan atau pengurus gereja bilang, kalau nanti ya kan, kalau dia tidak pernah ke rumah orang jangan pergi. Tidak bisa juga kita. Namanya kita solidaritas, semangat kan. Nah makanya harus dimotivasi, ya kan, baik orang-orang di dalam rumah kita, suami, istri, anak, ya kan. Kalau pas ada ibadat lingkungan datanglah, ya kan. Ya minimal suami sibuk, istri sibuk, anak ambil alih itu. Itu adalah nilai-nilai iman yang memang harus ya dimotivasi terus-menerus dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tidak mungkin dalam ya di WA, sorry ya saya tidak datang, sibuk. Kok 4 kali pertemuan sibuk terus ya kan? Kadang lucu gitu Bang. Oh saya keluar kota, saya keluar daerah, saya ada kegiatan ini, kegiatan itu. Masa tidak ada sama sekali dalam 1 bulan ya misalnya. Ini akibatnya kan sering terjadi yang namanya ya ketika orang mulai merasa dia itu dikucilkan, dia juga akhirnya buat benteng Takeshi gitu. Ada blok. Berikutnya yang ketiga, pentingnya menjadikan bumi dan isinya sebagai tempat yang layak untuk dihuni. Ya.
Kalau kita mau hidup di tempat yang layak untuk dihuni, ya harus hidup aman. Kalau tidak aman, sehebat apapun komplek itu, pastilah tidak akan mendatangkan sesuatu yang nyaman. Jadi aman, nyaman. Nah, kalau udah aman pasti nyaman kan? Tidak mungkin kalau misalnya kita datang di sini tiba-tiba, ya mohon maaf, ya ada preman atau apa kan? Tidak aman kan? Terus tiba-tiba lah kita tidak nyaman kan gitu. Nah, tapi kalau komplek itu sudah aman, ya pasti akan menciptakan suasana nyaman. Kita bisa hidup berdampingan, ya. 6 agama ini, ya, saling bertetangga, ya, saling menguatkan, dan akibatnya tercipta rasa sejahtera. Nah, itu kan. Kalau kita tinggal tuh tidak aman, pastilah tidak nyaman. Tidak nyaman apalagi mau sejahtera. Mau beli barang apapun bingung. Ya, ada orang dulu bilang, kenapa tidak beli barang yang bagus di tempat ini, mana susah katanya. Kalau udah beli barang yang bagus tiba-tiba sakit orangnya. Ini ada suatu kampung tuh, payah dia cari rumah yang baik. Kalau rumah yang bagus nanti tiba-tiba orangnya disantet, sakit, lalu meninggal. Ya takutlah. Jadi aman itu sesuatu yang mahal, ya. Aman itu diciptakan. Jadi kalau kita mau hidup aman itu diciptakan. Kalau tidak diciptakan, sulit. Ya. Setelah diciptakan, barulah kita bisa aman. Makanya kalau di bank pasti ada satpam, ya kan? Karena orang untuk aman. Nah, kalau udah aman, nyaman kan? Kalau kita masuk ke bank kan langsung satpam layani. Ya. Nah, pastilah kita enak untuk menabung dan sebagainya. Mari kita memulai pertemuan ini untuk pendalaman kitab suci kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 366. Ya Tuhan, satu, kita nyanyi. Tadi Nyanyi 366. yang baik 1 dan 3. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada Dikau, pada teman, pada lawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Padamu kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dengan Dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga tidak hanya diartikan sebagai unsur yang terdiri dari orang tua, anak, famili, dan seterusnya. Tapi keluarga yang sesungguhnya dalam arti yang lebih luas adalah bumi dan segala isinya yang telah diciptakan dan diberikan Tuhan kepada kita untuk dihuni. Dipelihara dan dijadikan tempat pertemuan kita dengan Dia.
Oleh karena itu, dunia dan segala isinya ini adalah suci karena berasal dari Tuhan yang adalah suci atau kudus adanya. Tugas kita manusia adalah menata dunia ini agar semakin layak dan indah untuk dilihat dan ditempati. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dunia dan segala isinya. Ini indah adanya. Semoga kami selalu berpaut padamu, agar keutuhan dan keindahannya tidak pudar karena tingkah laku kami. Buatlah agar kami selalu mau bersyukur atas karuniamu ini. Sadarkanlah kami selalu jika berlaku tidak seturut rencanamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membaca dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Ayat genap kaum perempuan, ayat ganjil kaum lelaki. Silakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagu tanggapan. Tanggapan 367 di jenjang mutu. 1, 2, 3. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah, memohon berkat, agar jiwa pantas bertemu pandang, bagai domba yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan. Berias nubari di